Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Setelah minggu lalu kita membahas akuntansi penggabungan usaha, yaitu dengan menggunakan metode pooling of interest dan metode purchase. Kali ini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi terhadap biaya penggabungan usaha. Untuk biaya penggabungan usaha, menurut Accounting Principle Board, Opinion 16, mereka mengatur tentang masalah biaya dalam penggabungan usaha, baik menggunakan metode pooling of interest maupun menggunakan metode purchase. Hal yang diatur dalam APB nomor 16 ini yang pertama, apabila kita melakukan penggabungan usaha menggunakan metode pooling of interest, maka semua biaya yang timbul dalam proses penggabungan akan diakui dan dicatat ke dalam rekening biaya penggabungan usaha dalam periode terjadinya penggabungan usaha. Yang kedua, apabila menggunakan metode purchase, maka yang pertama, biaya-biaya yang berhubungan dengan saham akan diakui dan dicatat sebagai pengurang rekening agio saham atau agio saham di debit. Yang kedua, biaya yang tidak berhubungan dengan saham akan diakui dan dicatat sebagai penambah rekening investasi pada perusahaan yang akan digabung. Jadi jelas ya perbedaannya di sini. Apabila kita menggunakan metode pooling, akunnya cuma satu, yaitu akun biaya penggabungan usaha. Sementara apabila kita menggunakan metode purchase, itu akan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya yang berkaitan dengan saham akan dimasukkan ke rekening agio saham. Kemudian, biaya yang tidak berkaitan dengan saham akan dimasukkan ke rekening investasi. Nanti untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, ini merupakan rekening atau posisi keuangan PT Ali dan PT Badu. Di mana di sini untuk PT Badu ada nilai buku dan nilai wajar. Total aktiva masing-masing adalah 700 juta dan 250 juta. Kita lanjut ke keterangan soalnya. PT Ali berniat akan mengambil alih aktiva bersih milik PT Badu dengan cara mengeluarkan 18.000 lembar sahamnya dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham dan nilai pasarnya Rp20.000 per lembar saham. Biaya-biaya penggabungan yang timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya komisi Rp2.500.000. Yang kedua, biaya akuntan Rp5 juta. Yang ketiga, biaya hukum Rp1 juta. Yang keempat, biaya penerbitan saham Rp500.000. Yang kelima, biaya pengeluaran saham Rp750.000. Yang keenam, biaya pendaftaran saham Rp1.250.000. Jumlah biaya penggabungan adalah Rp11 juta. Langkah pertama dari informasi soal ini adalah kita hitung berapa nilai investasinya, baik menggunakan metode pooling ataupun dengan metode purchase. Setelah kita lakukan perhitungan, baru bisa kita membuat jurnalnya. Kemudian untuk biaya penggabungan di sini sudah jelas ya. Kalau kita menggunakan metode pooling, berarti yang bernilai 11 juta ini langsung kita masukkan ke rekening biaya penggabungan usaha. Sementara jika kita menggunakan metode purchase, dia ada dua. Yang berkaitan dengan saham itu dimasukkan ke agio saham, dan yang tidak berkaitan dengan saham dimasukkan ke rekening investasi. Berarti biaya komisi, biaya akuntan, dan biaya hukum itu kita masukkan ke rekening investasi sebesar Rp8.500.000. Sementara biaya penerbitan saham, pengeluaran saham, pendaftaran saham senilai senilai Rp2.500.000 akan kita masukkan ke rekening agio saham. Untuk perhitungan investasi tidak saya jelaskan lagi karena minggu lalu kita sudah membahas bagaimana perhitungan untuk pencatatannya. Saya akan langsung masuk ke jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal atas informasi transaksi yang terjadi. Jurnal pertama itu adalah jurnal investasi. Kita lihat untuk metode pooling of interest itu nilai investasi pada PT Badunya adalah 235 juta. Kemudian modal sahamnya 180 juta, agio saham 30 juta, dan laba tahan 25 juta. Sementara untuk metode purchase, nilai investasi pada PT Badunya adalah
360 juta, kemudian modal sahamnya 180 juta, dan agio sahamnya adalah 180 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya yang timbul, kita lihat metode pooling. Seperti yang saya jelaskan tadi, jurnalnya biaya-biaya penggabungan pada kas. Ya. Untuk metode pooling, itu semua biaya yang timbul akan dimasukkan ke dalam satu rekening biaya penggabungan usaha. Sementara untuk metode purchase itu rekeningnya ada dua, yaitu investasi saham dan agio saham. Berarti untuk metode purchase, investasi saham pada PT Badu 8.500.000, agio saham 2.500.000 pada kas senilai 11 juta rupiah. Saya ulangi, untuk perhitungan investasi atau perhitungan transaksi penggabungan usaha tidak saya jabarkan lagi di sini, tidak saya jelaskan lagi karena minggu lalu kita sudah membahasnya. Jika ragu, silahkan simak video pada minggu sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat aktiva bersih PT Badu. Kalau kita menggunakan metode pooling of interest, berarti kita tinggal melihat neraca PT Badu nilai buku, berarti kita tinggal salin. Sementara untuk metode purchase, yang kita lihat adalah nilai wajarnya. Jangan lupa, jika kita menggunakan metode purchase, maka kita akan menghitung goodwill. Nah, cara menghitung goodwill adalah nilai investasi dikurangi dengan aktiva bersih si PT Badu. Nah, nilai investasinya tadi kita lihat di slide sebelumnya itu adalah kita lihat ya. Nilai investasinya adalah 360 juta. Kemudian kita tambahkan dengan investasi pada biaya yang timbul, yaitu 8.500.000. Berarti nilai investasinya adalah 368.500.000 dikurangi dengan aktiva bersihnya si PT Badu. Maka diperolehlah goodwill kita sebesar Rp28.500.000. Yang perlu diperhatikan, biasanya kan kita lihat nilai investasi awal saja ya, berapa nilai investasinya, kemudian kita kurangi dengan aktiva bersihnya. Sekarang jangan lupa, karena dia ada biaya penggabungan usaha yang dikelompokkan ke dalam rekening investasi, maka otomatis nilai investasinya pun juga akan bertambah. Jadi jangan lupa untuk menjumlahkan kedua rekening investasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, rekening investasinya berasal dari transaksi awal pada penggabungan usaha dan nilai investasi yang timbul akibat biaya penggabungan usaha. Kalau ragu, silahkan coba cek dari mana dapat angka Rp28.500.000. Nanti mungkin akan lebih paham lagi kalau kalian mencoba menghitungnya sendiri, baru nanti dicocokkan sesuaikah atau tidak dengan yang saya jelaskan. Biasanya setelah kita mencatat jurnal penerimaan aktiva bersih, berarti kita akan membuat neraca setelah penggabungan. Di sini juga saya tidak jelaskan lagi karena minggu lalu secara detail juga sudah saya jelaskan. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi dan untuk lebih memperdalam lagi pemahamannya tentang biaya penggabungan usaha, maka silakan rekan-rekan kerjakan latihan yang sudah saya sediakan berikut ini. Ya, ada 2 soal. Yang pertama, PT Fitri dan PT Deni. Soal yang kedua itu adalah PT Panah dan PT Sakti. Semoga penjelasan singkat saya ini dapat rekan-rekan mahasiswa pahami sehingga rekan-rekan mahasiswa mampu untuk mengerjakan latihan sudah saya berikan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.